Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kali ini kita akan membahas dampak menyontek pada saat ujian. Apa itu mencontek? Mencontek atau menyontek adalah kebiasaan yang buruk, sehingga siswa yang menyontek biasanya akan membenarkan tindakan yang mereka lakukan. Alasannya bisa beragam, mulai dari merasa kesulitan atau tidak tahu bahwa tindakannya salah. Tukang contek juga merasa bahwa tindakannya menipu tidak memakan korban. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan dari menyontek tidak akan muncul saat itu juga. Orang yang biasanya menyontek akan berdampak pada jangka yang panjang. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kalian mencontek saat ujian? Dan beranikah kalian mencontek saat ujian? Menurut hadis riwayat Muslim, man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Dan apa yang sudah kita lakukan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Dan selanjutnya adalah akibat berbuat curang pada saat ujian. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, 3 tanda munafik adalah jika berkata, ia berdusta, jika berjanji, ia mengingkari, dan ketika diberi amanat, maka ia ingkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah dampak negatif siswa menyontek. Yang pertama adalah malas belajar. Siswa yang suka menyontek menjadikan dirinya malas belajar. Siswa yang menyontek lebih suka mengandalkan teman. Siswa yang menyontek lebih suka bermain daripada belajar untuk persiapan ujian. Siswa lebih memilih menyontek daripada belajar. Dampak negatif yang kedua, dia akan terbiasa berbohong. Dampak negatif siswa menyontek menjadikan siswa terbiasa dengan kebohongan. Siswa membohongi guru dengan hasil pekerjaan yang tidak murni. Siswa juga membohongi orang tua. Dampak negatif yang ketiga adalah karena dia sudah terbiasa, maka dia akan menghalalkan segala cara. Siswa menghalalkan segala cara dengan melanggar tata tertib peserta ujian. Dampak negatif siswa menyontek menghalalkan segala cara dengan memanfaatkan kesempatan saat pengawasan lengah. Dampak negatif siswa menyontek menghalalkan segala cara dengan tidak memperdulikan beberapa guru. Dampak mencontek yang keempat adalah menular. Siswa yang tidak pernah menyontek ikut terlibat dalam tindakan menyontek dengan memberikan jawaban kepada temannya. Secara tidak langsung, siswa saling bertukar jawaban dengan siswa lain. Yang kelima, dampak negatif mencontek adalah tidak percaya diri. Siswa yang menyontek menjadi tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Siswa yang menyontek tidak percaya diri mengakibatkan kecerdasan siswa tidak meningkat. Siswa tidak percaya diri sehingga menyontek hasil pekerjaan teman dengan menyocokkan jawabannya. Dan yang terakhir adalah dia akan kehilangan kepercayaan. Menyontek sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan. Saat seseorang ketahuan menyontek, maka tingkat kepercayaan orang terhadapnya akan berkurang. Hal ini terjadi sampai masa depan, karena mereka akan menganggap orang tersebut
telah menipu. Selain itu, tingkat kepercayaan pada diri sendiri juga hilang. Akibatnya, setiap melakukan sesuatu akan bergantung kepada orang lain. Jadi, kita harus berhati-hati ya mulai dari sekarang. Karena bila seseorang siswa terbiasa dengan menyontek, maka kebiasaan itulah yang akan membentuk karakter diri. Jangan sampai nanti ijazah kita berakibat buruk karena hasil contekan. Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Seorang hamba boleh jadi terhalang rezeki untuknya karena dosa yang ia perbuat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi gimana? Mending nilai pas-pasan tetapi jujur, atau nilai tinggi tetapi hasil mencontek? Karena salah satu tujuan kita adalah membahagiakan orang tua. Maka dengan tulus dalam ujian tidak mesti dengan jalan yang diharamkan. Tempuhlah jalan yang Allah ridhoi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.